Dalam banyak sistem nyata, dari pabrik sampai layanan pelanggan, kita tidak selalu bisa mencoba perubahan langsung di lapangan. Disinilah simulasi membantu kita memahami apa yang mungkin terjadi sebelum keputusan benar-benar diterapkan. Secara sederhana, simulasi adalah proses meniru perilaku sebuah sistem nyata melalui model, agar kita bisa mempelajarinya tanpa harus menyentuh sistem aslinya terlebih dahulu. Model ini membantu kita melihat bagaimana antrian bergerak, bagaimana persediaan berubah, atau bagaimana kapasitas memengaruhi kinerja dari waktu ke waktu. Dalam pengambilan keputusan, simulasi dipakai untuk membandingkan pilihan sebelum biaya, waktu, atau risiko benar-benar muncul di dunia nyata. Pendekatan analitik sering sangat kuat untuk masalah yang rapi dan sederhana. Tetapi ketika sistem punya banyak komponen yang saling memengaruhi dan berubah secara tidak linear, simulasi biasanya jauh lebih fleksibel. Itulah sebabnya simulasi menjadi alat penting ketika kita ingin memahami perilaku sistem kompleks, bukan hanya mencari satu rumus jawaban. Tujuan utama simulasi adalah memperkirakan bagaimana sebuah sistem akan bekerja saat kondisi berubah atau saat beban kerja meningkat. Dengan simulasi, kita bisa menjalankan skenario what if. Misalnya, apa yang terjadi jika jumlah mesin ditambah, aturan antrian diubah, atau pola permintaan melonjak. Simulasi juga membantu mengantisipasi kemacetan, kekurangan kapasitas, atau penumpukan pekerjaan sebelum masalah itu benar-benar terjadi. Dari hasil itu, pengelola sistem bisa memilih kebijakan yang lebih efisien, lebih hemat biaya, atau lebih stabil dalam menghadapi variasi. Jadi manfaat simulasi bukan hanya memahami sistem, tetapi juga memberi dasar yang lebih kuat untuk memperbaiki kinerja secara terukur. Ada beberapa jenis metode simulasi, dan masing-masing dipakai untuk karakter sistem yang berbeda. Simulasi discrete waktu atau discrete event simulation memodelkan sistem sebagai rangkaian kejadian. Keadaan sistem berubah saat peristiwa tertentu terjadi, seperti pelanggan datang, mesin mulai bekerja, atau barang selesai diproses. Metode ini sangat umum untuk antrian, manufaktur, gudang, rumah sakit, dan layanan pelanggan, karena fokusnya ada pada aliran entitas dari satu kejadian ke kejadian lain. Berbeda dari itu, simulasi kontinu menggambarkan perubahan yang berlangsung terus-menerus terhadap waktu. Nilai variabelnya tidak meloncat saat kejadian, tetapi bergerak secara halus. Contohnya bisa kita lihat pada level cairan di tangki, suhu proses, tekanan, atau dinamika populasi dalam sebuah sistem. Lalu ada simulasi Monte Carlo. Metode ini menekankan ketidakpastian dengan menghasilkan banyak percobaan acak berdasarkan distribusi probabilitas. Monte Carlo sering dipakai untuk analisis risiko, estimasi biaya proyek, keandalan, dan prediksi hasil ketika inputnya tidak pasti. Singkatnya, simulasi discrete cocok untuk sistem berbasis kejadian, simulasi kontinu untuk perubahan yang mengalir terus, dan Monte Carlo untuk ketidakpastian yang perlu diuji berulang kali. Proses simulasi biasanya dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan dan menetapkan tujuan model dengan jelas. Kalau tujuannya kabur, model yang dibangun juga mudah melebar dan akhirnya tidak menjawab pertanyaan yang sebenarnya penting. Setelah itu, kita menyusun model konseptual. Di tahap ini, kita menentukan batas sistem, elemen utama, hubungan antar bagian, serta asumsi yang akan dipakai. Model konseptual lalu diterjemahkan menjadi model komputer, baik dengan bahasa pemrograman maupun perangkat lunak simulasi yang sesuai. Sesudah model siap, simulasi dijalankan untuk menghasilkan data keluaran. Di sini kita mulai melihat ukuran kinerja seperti waktu tunggu, utilisasi, throughput, atau biaya. Seringkali model tidak cukup dijalankan sekali. Kita perlu beberapa run atau pengulangan agar hasilnya lebih stabil
dan tidak terlalu dipengaruhi kebetulan acak. Data keluaran itu kemudian dianalisis untuk membandingkan skenario, menemukan bottleneck, atau menilai apakah target sistem sudah tercapai. Langkah penting berikutnya adalah validasi, yaitu memeriksa apakah model cukup mewakili perilaku sistem nyata untuk tujuan yang sedang kita hadapi. Baru setelah itu hasil simulasi dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi nilai simulasi terletak pada proses yang disiplin dari awal sampai interpretasi akhir. Untuk memahami simulasi dengan baik, kita perlu akrab dengan beberapa istilah dasarnya. Variabel input adalah nilai yang masuk ke model, seperti tingkat kedatangan pelanggan atau waktu proses. Variabel output adalah hasil yang ingin kita ukur, seperti waktu tunggu atau jumlah produk selesai. Parameter biasanya merupakan nilai tetap dalam model, sedangkan asumsi adalah penyederhanaan yang kita buat agar sistem bisa dimodelkan. Istilah run mengacu pada satu kali pelaksanaan simulasi. Replications berarti beberapa pengulangan run dengan unsur acak yang berbeda untuk melihat kestabilan hasil. Distribusi probabilitas dipakai untuk mewakili ketidakpastian. Misalnya variasi waktu antar kedatangan atau lama pelayanan yang tidak selalu sama. Karena itu, data acak bukan gangguan yang harus dihapus. Dalam simulasi justru variasi acak sering menjadi bagian penting dari perilaku sistem yang nyata. Kalau istilah-istilah ini dipahami, membaca model simulasi akan terasa jauh lebih masuk akal dan tidak sekadar terlihat seperti angka yang bergerak. Inilah fondasi bahasa yang dipakai hampir di semua pembahasan simulasi, dari model paling sederhana sampai studi yang lebih kompleks. Dalam simulasi, model adalah representasi dari sistem nyata. Model ini tidak harus menyalin semua detail, tetapi harus cukup mewakili bagian yang penting untuk tujuan analisis. Kita biasanya mulai dari model konseptual. Ini adalah gambaran logika sistem seperti siapa berinteraksi dengan siapa, aliran prosesnya, dan aturan utamanya. Setelah itu, model konseptual diterjemahkan menjadi model komputer yang bisa dijalankan untuk menghasilkan perilaku dan data keluaran. Diagram dan flowchart membantu kita merapikan struktur ini. Dengan visual seperti itu, aliran entitas, keputusan, dan hubungan antar komponen menjadi lebih mudah dipahami. Perbedaan pentingnya ada di sini. Model konseptual menjawab apa yang harus direpresentasikan, sedangkan model komputer menjawab bagaimana representasi itu dijalankan. Namun model yang terlihat rapi belum tentu valid. Validasi diperlukan untuk memeriksa apakah perilaku model masih masuk akal jika dibandingkan dengan sistem nyata atau pengetahuan ahli. Tanpa validasi, kita berisiko membuat keputusan berdasarkan model yang salah arah, walaupun hasilnya tampak meyakinkan di layar. Kualitas simulasi sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang digunakan untuk membangun modelnya. Idealnya, data diambil dari pengamatan sistem nyata, catatan operasional, sensor, atau histori transaksi, sehingga model tidak berdiri hanya di atas perkiraan kasar. Setelah data tersedia, kita sering perlu memilih distribusi probabilitas yang cocok untuk menggambarkan pola variasinya. Distribusi normal sering dipakai ketika nilai menyebar di sekitar rata-rata. Distribusi eksponensial sering muncul untuk waktu antar kedatangan atau kejadian yang terjadi secara acak. Pemilihan distribusi ini penting karena bentuk variasi input akan memengaruhi hasil keluaran model, termasuk risiko antrian, utilisasi, dan stabilitas sistem. Kalau distribusinya tidak sesuai, hasil simulasi bisa terlihat rapi, tetapi sebenarnya menyesatkan saat dipakai untuk mengambil keputusan. Nilai simulasi paling mudah terlihat ketika kita melihat penerapannya di dunia nyata. Dalam manajemen persediaan,
Simulasi membantu memperkirakan kapan stok bisa habis, berapa cadangan yang aman, dan bagaimana kebijakan pemesanan memengaruhi biaya. Pada sistem antrian dan layanan pelanggan, simulasi dipakai untuk melihat dampak jumlah loket, jadwal petugas, atau aturan prioritas terhadap waktu tunggu. Di rantai pasok, simulasi membantu memahami gangguan pasokan, keterlambatan transportasi, dan penyebaran dampaknya ke gudang maupun pelanggan. Perusahaan juga memakai simulasi untuk menguji kebijakan operasional sebelum dijalankan, seperti perubahan jadwal produksi, kapasitas armada, atau aturan distribusi. Pendek kata, simulasi memberi ruang eksperimen yang aman ketika mencoba langsung di sistem nyata akan terlalu mahal, terlalu lambat, atau terlalu berisiko. Itulah yang membuat simulasi sangat relevan di operasi modern, dari layanan sehari-hari sampai keputusan strategis berskala besar. Walaupun sangat berguna, simulasi bukan alat ajaib yang otomatis selalu benar. Pertama, hasil simulasi sangat bergantung pada asumsi dan data. Jika inputnya lemah, keluaran model juga ikut lemah. Kedua, model yang terlalu sederhana bisa kehilangan perilaku penting, tetapi model yang terlalu rumit juga sulit dibangun, sulit dijelaskan, dan sulit divalidasi. Selain itu, beberapa studi simulasi membutuhkan waktu komputasi, data, dan keahlian yang tidak sedikit, terutama ketika skenario yang diuji sangat banyak. Tantangan lainnya ada pada interpretasi. Hasil simulasi harus dibaca sebagai dasar pertimbangan, bukan dianggap ramalan yang pasti terjadi. Karena itu, kekuatan simulasi muncul saat model dibangun dengan tujuan yang jelas, data yang layak, dan penafsiran yang hati-hati. Sekarang kita bisa melihat simulasi sebagai alat penting dalam riset operasi. Dengan memahami metode, proses, dan istilah dasarnya, kita bisa membaca sistem kompleks dengan cara yang jauh lebih terarah. Dan ketika simulasi dipakai dengan data yang baik, validasi yang tepat, dan interpretasi yang hati-hati, hasilnya bisa menjadi dasar keputusan yang jauh lebih kuat. Itulah inti nilai simulasi. Gunakan simulasi untuk memahami sebelum memutuskan.